Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. Turut berduka cita untuk semua yang terdampak COVID-19 ini. Yang lagi sakit semoga diberi kesembuhan. Yang lainnya semoga sehat-sehat aja ya. Kali ini kita akan membahas COVID-19 di Indonesia bersama Om Kemas Benjamin lagi nih. Halo Om, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Om, kita bicara soal COVID. COVID udah mau ulang tahun yang kedua ya. 1,8 bulan. Masih betah di Indonesia dan terus katanya sangat berdampak ke anak kecil. Gimana Pak? Ini namanya pandemi. Pandemi itu memang membuat secara global. Jadi sebenarnya bukan Indonesia aja. Seluruh dunia. Hanya beberapa negara yang bebas sama pandemi karena memang diprotek sekali ya. Jadi kita starting Februari atau Maret 2020 ya, gitu ya. 2020. Iya, Maret atau Maret ya. Maret ya. Nah, beberapa negara yang khususnya ekonomi cukup kuat, mereka lakukan lockdown. Nah, dampak lockdown itu sandang pangannya rakyat itu harus dikasih gitu loh. Nah, persoalannya mereka cuman misalnya di lockdown di Singapura atau lockdown di Brunei. Aduh, berapa orang sih gitu loh. Kita harus menyediakan dana 270 orang, itu harus dikasih makan dan harus dikasih sandang pangannya, tercukupi semua. Nah, kekhawatiran pemerintah waktu itu belum mampu. Karena apa? Karena upayanya untuk supaya pembangunan bisa tetap berjalan gitu loh. Iya. Itu yang pertama. Jadi saya tidak bisa harus fair ya, tidak menyalahkan pemerintah secara keseluruhan. Yang kedua, ente tahu kan orang Indonesia apa yang nggak bisa di Indonesia ini? Pertama itu PSBB. Tetap aja dia bisa keluar. Iya toh? Udah. Terus PPKM tetap aja bisa keluar. Jadi sebenarnya ada satu daerah yang saya tidak sebut namanya ya, salah satu pulau di Jawa sini. Dengan bahasa logatnya, berani COVID ke sini tak celurit katanya begitu. Jadi tidak ada di situ. Dinas kesehatannya mati kutu sama mereka di situ. Tidak ada istilahnya sih, padahal banyak korban. Banyak korban di situ. Sampai ada kebetulan staf saya di kantor itu istrinya meninggal karena COVID. Kan bukan COVID secara ini. Dia tidak mau periksa, padahal indikasinya sudah itu. Jadi keluarganya bilang udah tarik aja ke tempatnya dia, gitu loh. Delala 4 hari meninggal. Panasnya nggak turun-turun. Terus suaminya kebetulan waktu itu di tempat lain ditelepon. Udah setelah ngabarin, setelah macam-macam, kalau sampeyan ke sini ngomongin masalah COVID, lebih baik enggak usah ke sini katanya. Nah, tapi kalau mau ngaji takziah, silakan katanya. Itu ada sampai kayak gitu loh. Saya belum lihat yang lain ya. Dan itu banyak di Indonesia. Nah, jadi yang kedua. Jadi manusianya sendiri itu susah gitu loh. Untuk diatur susah segala macam ya, akhirnya targetnya mestinya bisa di blocking dalam waktu 3 bulan, mundur jadi 3 bulan lagi. Ya karena itu. Sebenarnya dampak sekarang Delta ini apa? Karena mudik. Mudiknya dilarang, dia balik sebelumnya. Sama juga kan. Jadi kalau tidak salah, pemerintah itu selalu menghitung pada saat mudik itu ada pergerakan kira-kira 5 sampai 15 juta manusia Indonesia bergerak tuh pulang kampung. Nah, yang kemarin karena tidak diizinkan, kan lebaran yang sekarang tidak beda sama lebaran yang tahun 2020. Tahun 2020 sedikit. Sekarang lebaran yang sekarang ini yang pulang kampung banyak. Nah, inilah hasilnya. Nah, jadi saya lihat COVID ini kalau saya sarankan satu, jangan panik.
Dan kebetulan saya alumni. Alumni kena yang Delta malah. Kena yang Delta. Jadi satu, jangan panik. Kedua, saya sekeluarga kena. Sekeluarga kena semua. Dan sumbernya itu cucu saya gitu loh. Nah, cucu dari OTG dari mbaknya gitu loh. Dan itu kena. Dan kita menerapkan konsep jangan panik, makan banyak, vitamin bagus, selesai, udah nggak apa-apa. Memang kalau yang udah tua, anak saya 2 itu kena semua segala macem. Itu memang ya kalau anak muda badannya pegel ngilu gitu biasa aja kali ya. Nah kalau udah umur kayak saya tuh ngerasain gitu loh. Anak saya mungkin cuman 5 hari, saya negatifnya itu hari ke-8, tapi lemesnya sama sakitnya tulang itu sampai 3 minggu gitu loh. Nah itu mungkin karena kondisi. Jadi sebenarnya nggak usah dikhawatirkan kayak, aduh Indonesia udah aneh lah. Saya kebetulan dari itu dulu ada namanya wewe gombel, ada kolor hijau, semua tuh sampai ada sekarang ini orang menolak vaksin. Ya, itu banyak banget. Yang dari dibilang dari sisi agama lah, terus juga jadi sangat complicated lah di Indonesia. Gua rasa kalau di Amerika atau di Jepang atau mereka disiplin, mereka apa segala macam, nggak sesusah ini. Ya jadi menurut saya wajar juga ya pemerintah pusing ngurusin rakyat, dikerasin nanti kena HAM, lihat aja di TV lah. Bagaimana berantemnya, ditambah juga ada juga kelebayan aparatnya kan gitu lah. Jadi variatif banget lah. Jadi variatif banget lah. Nah jadi COVID ini saya sarankan anggap enteng aja lah. Anggap enteng, kita proteksi tetap ini segala macam. Kalau sakit jangan panik, ya minum vitamin segala macam kayak gitu. Itu aman. Mentalnya kena ya. Iya. Nah yang kena ini saya tidak tahu ya. Coba nanti dicek di lalu lintas ya. Waktu di 2020 korban COVID memang kesannya banyak. Pas baru-baru tuh ya? Iya baru-baru, kesannya banyak gitu loh. Nah terus apakah sekarang korban COVID itu juga korban COVID itu juga sebanyak yang karena ada anekdotnya masyarakat kan. COVID banyak segala macam, tapi korban laka lalu lintas lebih banyak, gitu loh. Ya, karena Karena tidak disiplin, belum kuning tapi udah jalan gitu ya. Itu kan. Kadang udah merah tapi nggak berhenti. Iya, kayak gitu tuh. Oke. Om, kan pemerintah sempat mengeluarkan peraturan dari PSBB, PPKM darurat, terus sekarang tuh PPKM level 4 ya. Itu menurut tanggapan Indonesia pemerintah. PSBB itu adalah regional. Yang ibaratnya kalau dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi melakukan itu, dan itu harus seizin pusat. Ya. Jadi dia melakukan itu sifatnya regional. Nah, sementara PPKM itu pemerintah pusat yang memerintahkan. Gitu loh. Pemerintah pusat yang memerintahkan lockdown loh, gitu. Ibaratnya isolasi loh, gitu. Nah, kalau pemerintah pusat begitu, ya nggak mau, makanya agak lebih lebih ketat ya, gitu. Karena katanya dari PPKM PSBB ini yang terkena lebih dampaknya itu adalah rakyat bawah. Iya, memang iya. Jadi tapi kan ada hasilnya, ya berkerumunnya kurang, sudah itu. Yang mesti harus ditindaklanjuti, ini kacamata saya ya. Itu pasar loh saya lihat. Pasar. Karena penularan di pasar itu lebih besar karena makanannya dipegang orang ya, itu gitu. Nah, cuman memang kadang-kadang penanganannya, saya juga baru ada teman saya pulang dari Amerika. Terus dia vaksin sudah, PCR sudah, tapi tetap aja harus diisolasi kan. Karena aturan udah dibikin peraturannya. Nah, sementara di PCR lagi. Terus dia bilang, aduh gila, kalau di negara lain
itu apa tuh batangnya itu. Nyolok sendiri seenak kita, bukan seenak kita, dikasih batasnya, nyolok sendiri lah. Jadi kita nggak itu. Saya ini kebetulan di tahun 2020 sampai dengan sebelum PPKM, karena memang pekerjaan mengharuskan saya harus kontrol keluar daerah. Jadi 1 minggu itu bisa berapa kali nih hidung dicolok-colok mulu. Udah itu ada yang halus nyoloknya, ada yang coklat. Itu satu. Yang kedua, saya enggak tahu ya. Referensi dari mana gitu ya. Referensi dari mana. Seperti di Amerika yang meninggal, sudah. Meninggal tidak harus diproteksi. Enggak boleh disolatin, enggak boleh. Tapi ya balik-balik lagi. Ulil umri kita mengatakan gitu, ikut aja. Padahal sebenarnya, konon ya, saya bukan orang medis. Tapi orang medis sendiri yang bilang, jangankan corona, flu burung, AIDS, segala macam itu virus semua. Kalau orangnya mati, ikut mati. Di mana nularnya? Kenapa si petugas harus pakai APD-nya kayak apa? Satu, kedua, kenapa juga harus dibungkus pakai plastik? Kenapa juga harus dipetiin? Nggak boleh ada yang dekat juga kan? Nggak boleh disolatin, bukan nggak boleh sholat, nggak boleh dimandiin, nggak boleh dideketin keluarga. Menurut saya terlampau ini deh, berlebihan ya. Nah, yang itu membuat, ya kalau saya bilang so-so juga ya. Kenapa saya katakan so-so? Banyak yang menderita, tapi banyak juga yang mendadak kaya. Oh iya dong, benar dong. Saya waktu kena, itu saya nggak sebut mereknya lah ya. Itu obat yang dikatakan antivirus, harganya 150. Saya suruh anak saya beli karena di tempat saya isolasi itu nggak ada lagi. Yang tadinya harganya 150, tahu jadi berapa? 850. Itu obat sekeping itu. Itu mendadak kaya nggak? Gitu. Terus ingat nggak tahun 2020? Masker yang tadinya 25.000 isi 30 sekotak. Jadi berapa? 450. Alhamdulillah sekarang udah murah lah. Udah turun lagi, tapi ya masih ya. Ini dan nggak bisa kita pungkiri. Home industry keluar. Tuh masker-masker yang nama merek terkenal jadi ada semua tuh. Apa yang nggak? Makanya balik lagi, apa yang nggak bisa dibikin di Indonesia? Mau N berapa bisa semua dibikin. Mirip gitu. Yang padahal itu harga yang katanya standar medis. Di sana standar medis, ini standar medis home industry. Terjadi kan? Jadi nggak bisa juga kita salahkan. Ada juga masyarakat yang jadi ekonominya jadi bagus. Om banyak juga nih video dan meme yang mengatakan masyarakat tuh agak sedikit jengah ya, agak sedikit capek bahwa peraturan pemerintah itu katanya nggak terlalu berefek pada meminimaliskan corona, Om. Saya tidak setuju. Saya bukan bela pemerintah karena saya pelaku usaha juga. Yang kena memang ada beberapa. Contohnya yang kena itu adalah yang sifatnya itu membutuhkan tenaga yang banyak. Misalnya kayak beberapa gerai supermarket, ya toh. Terus mall beberapa. Nah itu kena kan berarti kan ada rasionalisasi dari perusahaannya kan. Terakhir maskapai kita merumahkan ya kayak gitu. Oke, itu kalau di BPS sebenarnya bisa dihitung berapa yang seperti itu, tapi berapa juga yang ini. Nah, sebenarnya ya ini saya juga bukan ekonomi makro ya, tapi saya tahu pelaku di situ, pemerintah tahu itu. Sekarang kamu tahu nggak? Semua dilarang, yang diperbolehkan hanya medis segala macam, termasuk apa? Konstruksi dibolehkan. Jadi proyek pemerintah jalan terus dengan proteksi prokes. Kenapa pemerintah memaksakan itu? Karena biar semuanya berjalan ya. Enggak, bukan hanya karena untuk kebutuhan bangunan, enggak. Sengaja menggelontorkan itu untuk pembangunan jor-joran, makanya kita lihat salah satu menteri teknis gitu sering tampil di TV. Kenapa?
Karena salah satu program kalau di ekonomi makro itu, dengan adanya pembangunan yang melibatkan sampai puluhan ribuan orang itu, ekonominya berjalan. Dia kan dibayar. Nah itu makanya itu memang ada beberapa yang dirumahkan, ya ada yang berdampak, tapi pemerintah juga sadar bahwa harus ada penyeimbangnya, gitu loh. Makanya pemotongan APBN itu sedikit mungkin yang pembangunan ini jangan dikurangin. Kenapa? Karena ini salah satu dampak ekonomi. Berapa kali Pak Presiden kita marah, kenapa lagi belum dicairkan uangnya? Kenapa lagi belum dicairkan uangnya? Itu salah satu. Jadi kalau dihitung sebenarnya bisa dihitung. Itu pakar-pakar keuangan pasti bisa menghitung itu. Nah, cuman karena ini dari kubu sebelah segala macam, ini di blow up segala macam. Paham kita. Memang ada berapa puluh ribu atau mungkin berapa juta orang. Tapi ada berapa juta juga yang diselamatkan dengan proyek-proyek pembangunan, infrastruktur, pembangunan segala macam. Nah, saya kebetulan di kegiatan itu, gila saya bilang tetap aja jalan. Dan di dalam peraturan PSBB maupun PPKM, salah satu yang diperbolehkan tetap berjalan adalah proyek pemerintah. Itu jalan terus. Berarti mungkin untuk beberapa orang yang mengeluhkan soal itu, karena mungkin mereka nggak beritanya hanya itu aja kan? Iya, itu tadi. Makanya memahami dari sisi betul, generalnya. Betul. Dari sekian puluh ribu ya, kalau saya katakan sekian puluh ribu pembangunan, itu akan berdampak kepada berapa juta tenaga kerja. Ya dong. Dalam satu proyek small lah, proyek 4-5 lantai itu rata-rata sekitar 100 sampai 200 orang yang terlibat. 100 sampai 200 orang, ambil kita linearnya 200 orang. Kalau dikali 4 anaknya, istrinya, segala macam kan? 4 udah berapa? Itu satu proyek. Itu benar-benar terselamatkan. Iya. Betul. Jadi kalau itu prinsip ekonomi harus balance memang. Memang ada dampak segala macam sih iya. Siapa yang dia pandang kalau suruh vaksin dia ikut vaksin. Kalau tidak dia vaksin. Ya, jadi memang agak lucu juga saya lihat gitu loh. Tapi ada sebagian yang sok berargumentasi, salah satu teman saya lah. Ada beberapa teman saya, wah argumentasi begini, pokoknya vaksin ini. Padahal saya tahu kuncinya ini cuma satu, takut jarum.